Halo sobat nih Megas, lagi dah Feng Hao-nya. Tapi ya sorry nih kalau misalnya ya suara gua agak lain nih cuy. Gua tadi malam teriak-teriak kan, biasalah nonton bola. Waduh, udahlah. Walaupun kalah tapi ya tetap kita harus appreciate ya guys ya. Yaudah yuk langsung aja gaskeun Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao pergi menyembuhkan racun yang ada di dalam keluarga Qi, di sini Feng Hao dia memutuskan untuk dapat pergi ke area reruntuhan untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Karena memang di area reruntuhan inilah penuh akan sumber daya yang dapat membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Dan setibanya dia di area reruntuhan inilah, di sini Feng Hao dia melihat banyak sekali tulang belulang dan menduga kalau ini semua sepertinya adalah korban dari keganasan monster buas. Master, sepertinya di tempat ini penuh dengan monster-monster gila. Yap, kau benar. Tidak cuma ada spirit roh, tapi monster-monster gila juga pasti ada banyak. Walaupun monster-monster ini yang ada di tempat ini sangatlah kuat, bahkan dapat menghancurkan langit dan juga bumi. Maka dari itulah orang biasa yang pergi ke tempat ini, mereka sama saja seperti menggali kuburan mereka sendiri. Sambut dari master kecil. Namun di sini master kecil dia juga berujar, anak, asal kau tahu, ancaman terbesar yang ada di tempat ini bukanlah dari para monster, tapi ya manusia. Apa? Apa maksudmu master? Tanya dari Feng Hao. Yap, manusia itu adalah makhluk yang paling berbahaya. Mereka dapat berpikir licik dan yang ada di otak mereka cuman keuntungan. Dan itu membuat mereka dapat membentuk sebuah kelompok yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Terlepas itu perbuatan baik maupun ya perbuatan buruk. Dan ya karena tidak ada apa-apa di tempat ini, ayo kita pergi dulu ke kota terdekat. Akan ada banyak hal yang harus kau lakukan di tempat itu. Sambut dari master kecil yang ingin mengajak Feng Hao pergi dari tempat berbahaya ini. Namun ketika Feng Hao dia akan pergi, ternyata dari kejauhan ada 3 orang pria yang datang mendekatinya dan berujar, "Hei bocah, bocah jubah hitam," ujar dari 3 orang pria yang ada di ujung sana. Melihat hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar, ya sepertinya mereka bukanlah orang-orang baik. Sepertinya rumor buruk tentang tempat ini bukanlah isapan jempol belaka. 2 orang ranah martial show dan 1 ranah ancient tingkat bawah. Baiklah, itu bukanlah masalah. Sambut dari Feng Hao yang memang melihat kekuatan dari musuhnya itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini 3 orang pria tua datang. Dan tanpa bertele-tele, salah satu dari mereka berujar, "Hei bocah, serahkan semua yang kau miliki jika kau masih mau tetap hidup." Cih, seorang bocah berani-beraninya datang ke tempat yang seperti ini. Sepertinya reputasi tempat ini benar-benar telah hancur, ujar dari si botak cebol. Namun untuk Feng Hao bukannya takut, dia malah tersenyum. Ya, sepertinya aku memang harus mengikuti tradisi yang ada di tempat seperti ini. Baiklah. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar, sudahkah? Sudahkah kalian berbicaranya? Jika sudah, maka kini giliranku lah yang untuk dapat berbicara. Apa? Mendengar hal itu membuat 3 keroco ini mereka bingung. Bagaimana bisa bocah yang ada di hadapan mereka tidak takut dengan mereka, bahkan bersikap arogan tepat di hadapan mereka bertiga. Dan melihat mereka bertiga yang bingung, di sini Feng Hao dia berujar, "Jika kalian bertiga telah usai bicaranya, kini giliranku lah untuk dapat berbicara. Dan sekarang serahkan semua yang kalian miliki atau kalian benar-benar akan menyesal." Sambut dari Feng Hao. Namun karena mereka bertiga tetap diam, di sini Feng Hao dia menghajar si botak cebol dengan sangat keras. Apa? Melihat saudaranya terhantam dengan sangat keras, membuat 2 kroco lainnya dia tidak terima. Mereka ingin menghabisi Feng Hao, namun untuk Feng Hao, dia melompat ke udara sebelum menghabisi salah satu dari mereka dengan sangat mudah. Melihat 2 rekannya binasa dalam satu serangan, membuat si botak ini menjadi takut. Dan dia juga berujar, kau menghabisi 2 saudaraku. Aku akan menghabisimu. Jika aku tidak melakukannya, aku bukanlah seorang pria. Jadi aku harus kabur. Tunggu saja bocah, aku pasti akan kembali untuk menuntut balas, ujar dari si botak sembari kabur dari tempat ini.
Bocah, geng Yuku tidak akan membiarkan kau pergi dengan tenang. Cah! Ujar si botak sesaat sebelum sesuatu menembus tubuhnya. Ya, perfect. Sambut dari Feng Hao yang melepaskan sebuah serangan tepat mengenai si botak. Dan setelahnya Feng Hao jelas dia tidak akan membiarkan uang pergi begitu saja. Maka dari itulah dia mengambil apa yang bisa ia ambil. Aku tidak menduga kalau ternyata tiga bandit itu memiliki banyak martial core. Bahkan ada ratusan pil obat. Sepertinya menjadi perompak di tempat ini benar-benar membuatmu menjadi karya raya. Pikir dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga ternotis dengan sebuah batu yang membuatnya bertanya, Master, benda apa ini? Ya, itu adalah Spirit Iron. Apakah aku bisa membuat senjata roh dari benda ini jika dikombinasikan dengan essence core dari monster elemen? Ya, kau bisa melakukannya, tapi ya sayangnya kualitas dari Spirit Iron itu terlalu buruk dan kau paling hanya bisa menghasilkan senjata roh tingkat rendah. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya dulu dan sekarang ayo kita lanjutkan pergi. Sambut dari Feng Hao. Namun ketika Feng Hao dia akan pergi, ternyata ada seseorang yang berujar, "Hei, tunggu. Kau telah menghabisi 3 anggotaku dan kau pikir kau bisa lari kah?" Ujar dari sekelompok bandit lainnya. Dan melihat sekelompok pria bandit datang membuat Feng Hao dia pun sadar, ini benar-benar akan merepotkan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia harus kabur. Melihat Feng Hao yang kabur di sini, pimpinan bandit dia kesal. "Hei, bocah, jangan kabur kau. Berhentilah kau dan terimalah nasibmu." Namun untuk Feng Hao dia tiba-tiba saja berhenti ketika master kecil dia berujar, "Hei bocah, berhenti." Ya, melihat Feng Hao yang tiba-tiba saja berhenti membuat Feng Hao kini dia dikelilingi oleh para bandit. Master, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku berhenti sesuai dengan perintahmu." Ya, santai saja bocah. Sekarang kau berilah serangan keras tepat di bawah kakimu. Apa? Ya, sesuai dengan perintah dari master kecil Feng Hao. Dia melepaskan sebuah serangan tepat di bawah kakinya yang membuat tanah bergetar. Melihat Feng Hao melakukan hal aneh membuat mereka berpikir, "Hei, apa yang sedang dilakukan oleh bocah itu?" Namun beberapa detik kemudian terdengar suara raungan yang sangat kuat yang berasal dari balik bukit kecil yang membuat mereka yang ada di tempat ini menjadi bingung. "Hei, suara apa itu?" ujar dari para bandit-bandit itu. Karena ya, mereka juga tidak tahu sumber suara itu berasal dari mana. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba saja muncul monster yang terlihat seperti harimau bersayap. Dan selama para bandit berurusan dengan monster itu, Feng Hao dia menyelinap untuk kabur. Dan melihat Feng Hao yang akan kabur membuat mereka berujar, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengejar bocah itu?" Mengejar pale lu. Ayo kita kabur dulu dari monster ini." Maka dari itulah para bandit mereka pun kabur dari wilayah monster harimau itu. "Bocah, lain kali akan kuhabisi kau. Lihat saja," ujar dari pimpinan bandit sembari pergi meninggalkan tempat ini. Karena memang sangat amat berbahaya melawan monster itu. Sedangkan untuk Feng Hao yang saat ini sedang melihat sebuah peta ingin tahu di mana posisi mereka saat ini membuatnya berujar, "Master, kita saat ini ada di area red zone. Kenapa kau tidak memperingatkanku?" Memangnya apa masalahnya sih ada di area red zone? Tidak ada apa-apanya nyah untuk diriku, sambut dari master kecil. Namun di sini Feng Hao dia juga mendengar ada suara yang mendesis dari balik sebuah reruntuhan. Dan itu membuatnya bertanya, "Hei, master, apa itu?" Itu hanyalah monster biasa yang ada di ranah puncak Ancestor. Apa? Puncak Ancestor? Master, kenapa kau malah kembali? Hei, kenapa kau tidak membantuku menghabisi monster ini, Master? Namun sebelum master kecil dia menjawab, ada sesuatu yang melesat ke arah dirinya. Dan itu adalah seekor goblin. "Master, apapun ini, aku akan mati, Master." Dasar bocah. Tiba-tiba saja master kecil dia keluar menghentikan monster goblin itu memakan Feng Hao. Master, kau bisa menendangnya dengan sangat mudah. Kau benar-benar luar biasa, Master. Namun di sini master kecil dia pun mengeluarkan teknik tapak muda miliknya untuk dapat
menghabisi monster itu dengan satu serangan instannya. Di sini master kecil dia juga berujar, "Hei bocah, essence dari monster ini memiliki atribut kayu." "Ya, kau benar master. Menukar beberapa martial core dengan essence monster ini, ya, ini pertukaran yang not bad lah." Sambut dari Feng Hao. Namun ketika Feng Hao dia melirik ke arah master kecil, dia merasa ada yang aneh dengan master kecil. Master, ada apa dengan tubuhmu ini?" Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku hanya kehilangan sebagian dari esensiku. Dan aku ya akan baik-baik saja setelah aku beristirahat sejenak. Sambut dari master kecil. Apa? Jadi kau kehabisan esensi jika kau menggunakan kemampuanmu? Master, apakah ada caranya untuk memperbaiki itu semua? Bagaimana caranya aku biar bisa membantu dirimu? Ujar dari Feng Hao. Ya, untuk orang biasa memang akan pulih dengan sendirinya. Namun dalam kasusku ini, sudahlah. Tidak apa, tidak perlu khawatir, aku tidak akan mati. Sambut dari master kecil yang tidak mau menceritakan rahasianya kepada Feng Hao. Melihat kejanggalan itulah Feng Hao dia pun bersumpah. Ya, aku tidak akan pernah lagi membiarkan master kecil melakukannya lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan master kecil menggunakan kemampuannya untuk dapat melindungiku lagi. Dan aku harus mencari cara untuk dapat memperbaiki esensi miliknya, pikir dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao yang memasuki area reruntuhan, dia memasuki sebuah bangunan kuno yang telah porak-poranda. Dan di tempat inilah dia juga ternotis dengan sebuah lukisan yang ada di tembok bangunan. Dan itu membuatnya berujar, "Master, pola apa ini?" Ya, itu adalah pola yang sudahlah. Lagi pula hal itu masih jauh dari jangkauanmu. Dan saat ini ya kau masih terlalu lemah. Jadi ya tidak perlulah kau tahu juga tentang hal ini untuk saat ini. Karena memang ya nggak ada gunanya juga. Sambut dari master kecil yang enggan memberitahukan sesuatu yang memang masih di luar jangkauan Feng Hao. Mengingat master kecil memang dia adalah tipe yang perlahan-lahan untuk memberikan sebuah arahan. Dan sembari berjalan mengikuti master kecil di sini, Feng Hao dia pun menyentuh dinding bangunan itu. Sembari dia berujar, "Hei, benda ini sudah ada berapa lama ya? Sebenarnya zaman kuno itu berapa lama sih?" Namun tiba-tiba saja Feng Hao dia merasakan ada sesuatu di tangannya. Dan itu membuatnya berujar, "Master, apa ini? Ada sesuatu yang mengalir dari dinding kuno ini." Namun di sini master kecil dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Feng Hao. Dan itu membuatnya berujar, "Hei bocah, apa-apaan sih? Kau ini mulai bersikap paranoid kah? Tidak ada apa-apa di dindingnya." Sambut dari master kecil. Tidak master, aku benar-benar merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada semacam energi khusus yang keluar dari tempat ini dan memasuki ke dalam tubuhku. Aku bisa merasakannya master. Sambut dari Feng Hao yang membuat master kecil dia ternotis. Apa? Benarkah? Maka dari itulah di sini master kecil dia meminta agar Feng Hao melakukannya lagi. Bocah, coba lakukan lagi. Aku ingin melihatnya. Sambut dari master kecil. Dan benar saja kini ketika Feng Hao dia meletakkan tangannya di dinding itu, ada semacam energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tembok ini benar-benar memancarkan energi misterius. Ini terlihat seperti tidak seperti sumber energi yang berasal dari esensi kayu ataupun eksotis kayu. Tapi ini memancarkan energi yang seperti energi kayu. Ini membingungkan, dan bagaimana bisa energi ini muncul di tempat ini ya? Pikir dari master kecil yang bingung dengan sumber energi yang ada di tempat ini. Namun karena Feng Hao dapat menyerapnya, maka dari itulah di sini membuat master kecil dia berujar, ya sudahlah, karena kau bisa menyerapnya ya sudah, kau serap saja semua yang bisa kau serap. Siapa tahu di masa depan itu akan berguna untuk dirimu. Sambut dari master kecil. Dan kini Feng Hao dirinya setelah menyerap energi yang ada di dinding bangunan, dia pun memutuskan untuk berkemah di area terluar. Dan di tempat inilah Feng Hao sembari memakan daging monster. Feng Hao dia merasa kalau daging monster yang kini ia makan tidak lagi memberikan banyak sumber energi tambahan. Hei, daging naga bumi ini yang aku makan ini tidak memberikan efek apapun untuk tubuhku, ujar dari Feng Hao. Namun di sela-sela Feng Hao sedang makan, dia mendengar suara sekelompok orang yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Maka dari itulah, demi keamanan Feng Hao dia pun harus berhati-hati dan memutuskan untuk mematikan api yang telah dia hidupkan sebelumnya. Ya, aku harus berhati-hati, sambut dari Feng Hao.
Di sini Feng Hao yang mengendap-endap, dia pun mendengar kalau sepertinya orang-orang ini mereka sedang mencari sesuatu. Hei, di mana dia? Jika dia kabur, ini akan sulit bagi kita untuk menangkapnya lagi. Itu dia benar-benar sangat lincah. Sedangkan untuk Feng Hao, dirinya yang bersembunyi, memantau dari kejauhan, dia pun tahu kalau orang-orang yang ada di tempat itu adalah orang-orang yang ada di ranah Ancient tingkat tinggi. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat, bergerak dengan sangat cepat, masuk ke dalam jubahnya Feng Hao. Namun di sisi lainnya, di kelompok itu mereka mulai kesal dengan sesuatu yang mereka cari ternyata tidak ketemu juga. Dan hal itu membuat mereka kesal. Bagaimanapun ceritanya, kita harus menemukannya. Bila perlu, kita harus menghancurkan semua tempat yang ada di tempat ini, ujar dari salah seorang pria yang ada di kelompok itu. Maka dari itulah, dia benar-benar mulai melakukannya. Karena memang mulai menyerang segala arah. Namun untuk Feng Hao, dia pun merasa kalau ada yang aneh dengan sesuatu yang memasuki tubuhnya itu. Pakaiannya, dan itu membuatnya berujar, "Hei, apa ini? Hei, apa ini yang masuk ke dalam jubahku?" Namun untuk kelompok inilah, karena memang semua tempat telah dihancurkan dan tinggal satu tembok yang belum hancur, adalah sebuah tembok yang digunakan oleh Feng Hao untuk bersembunyi. Dan itu membuat Feng Hao dia pun sedikit khawatir kalau ini akan repot jika dia sampai ketahuan sedang memata-matai kelompok ini. Ini benar-benar akan menjadi masalah jika aku sampai ketahuan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah fluktuatif energi yang sangat kuat dari ujung bukit kecil. Dan itu membuat kelompok ini mereka menjadi panik. Sepertinya kita harus segera pergi. Kita harus segera pergi dari tempat ini, ujar dari seorang pria tua. Dan setelah kelompok itu pergi, di sini Feng Hao dia pun lega. Akhirnya mereka pergi juga. Namun di sini master kecil dia pun panik melihat Feng Hao yang berdiam diri. "Hei bocah, apa yang kau lakukan? Cepat, kau harus segera pergi dari tempat ini juga." Apa? Kenapa aku harus segera pergi, master? Tanya dari Feng Hao. Kenapa pula kau tanya? Ya, kau harus pergi kalau kau nggak mau mati. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun langsung kabur secepat yang dia bisa, sesuai dengan perintah dari master kecil. Karena memang ada sesuatu yang tidak mungkin dapat mereka hadapi untuk saat ini, yaitu seekor naga api, Fire Dragon, yang tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Dan sepertinya Dragon Fire ini muncul akibat terpancing dengan suara gaduh dari para bandit yang sebelumnya menyerang ke segala arah hingga memancing Fire Dragon harus muncul. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sorry nih kalau suara gue agak aneh, soalnya gue tadi malam kan nonton bola tuh, Indo lawan Uzbek tuh kan, ya gitulah. Gue jadi waktu ada gol gagal tuh kan, golnya si si Ferrari yang dianulir gara-gara Sananta offset itu kan, gue teriak tuh lagi di kedai kopi. Jadi ya hilang suara gue gara-gara itu tuh. Mana kena prank kita lagi satu Indonesia gara-gara si Sananta offset kelingkingnya. Buset dah, licik. Gak terima saya itu, kalah 2-0, kena kartu merah lagi kan. Rizky Ridho, kesel. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Kita appreciate ya guys, karena mereka bermain cukup bagus guys. Dan ya masih ada peringkat 3 untuk dapat Olimpiade. Kok jadi bahas bola nih. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi ya. Diusahain kalau suara gua gak hilang, gua upload 2 ya coy. Tapi kalau suara gua masih hilang ya gua usahain ya paling gak bisalah 1. Kalau gak bisa 1 ya maklumi aja lah, nanti besoknya gua double dah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih lagi.